Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun, itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa pendapat kalian? Nah, jadi akhirnya TGB buka suara ataupun menjawab ataupun beri komentar tentang isi pidato Bang Anies kita ya guys, yang katanya di era SBY lebih banyak pembangunan jalan jalan nasional ya mungkin jalan tolnya katanya memang mungkin zaman sekarang lebih banyak lah, tapi di jalan nasional kata Bang Anies kita lebih banyak di era SBY dibandingkan di era sekarang. Namun di sini kita melihat, kita mendengar kalau Tang Guru Bajang mengomentari isi pidato Abang Yohanes kita Anies lah ya. Jadi
Kata beliau yaitu TGB ya, Tuan Guru Bajang, yang berkomentari ataupun Anies ini mungkin melupakan kalau jalan desa itu bagaimana di desa-desa di seluruh Indonesia ya. Memang benar ya, TGB itu adalah mantan gubernur NTB ya, termasuk tempat saya tinggal sekarang yaitu NTB Lombok ya guys. Jadi yang belum tahu saya daripada mana, saya berasal daripada NTB Lombok, Nusa Tenggara Barat ya guys. Nah jadi itu saya pun bisa merasakan lah ya, jalan-jalan desa di kampung-kampung saya ini pun sudah mulai bagus di zaman Jokowi ini ataupun era sekarang ya, dibandingkan era SBY ya guys. Kita bisa melihat lah perbandingannya, kalau jalan desa memang terbaiklah, jalan mulus di kampung saya ini, jalannya mulus, jalannya halus, walaupun jalan sawah ya guys, walaupun jalan sawah tetap mulus, cantik, dan sampai sekarang ini saya menikmati itu ya guys. Jadi Anies berbohong lah kalau era SBY lebih bagus ataupun lebih luas pembangunan jalannya ya guys, ataupun lebih panjang gitu ya guys. Bang Anies ini belum tidak menyebut kalau jalan desa itu di zaman Jokowi itu kayak gimana. Nah oke guys, kita beralih ke lain lah ya. Opung kita juga ya, katanya ya Anies mau membawa perubahan ya guys. Kata opung kita, perubahan apa yang mau dirubah oleh Anies? Dan seperti ini videonya. Anies nak mencalon jadi presiden, punya cita-cita nak mensejahterakan mana? Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi terangkup. Yang sudah maju di pandang mata dunia, hendak kau manyakan lagi. Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta, kau bilang rekam jejak, saya pidato dulu, rekam jejak saja. Gaya orang nanggung kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman jalan, nantau kau. Nah guys, itu kata opung ya guys. Opung pun tahu lah ya, ya mana baik, mana yang buruk ya. Ataupun ya tahulah kalau Anies ini bisa kerja ataupun enggak ya. Lucu juga opung ini ya guys. Waduh, jadi gimana menurut Anda? Coba kalian komen di bawah. Apakah Anies ini memang cocok untuk merubah Indonesia untuk menjadi yang lebih bagus, ataupun hanya omdo doang, omong kosong doang ya guys, ataupun hanya bisa berkata-kata tapi tidak bisa bekerja. Jadi apa pendapat kalian? Silahkan tinggalkan jawaban Anda di dalam kolom komentar di bawah sini ya guys. Dan oke guys, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.